True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Shalom, selamat pagi. Satu sukacita untuk sekali lagi berjumpa dengan umat Tuhan dimanapun kita berada, terutama dalam hadirat Tuhan. Nah, saya membawa Anda pada satu ayat terkenal dalam Alkitab, yaitu doa dari seorang yang bernama Musa. Saya mengajak Anda pada Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 mulai dari ayat yang ke-14. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ini sebenarnya adalah rangkaian percakapan antara Musa dengan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 14, lalu Tuhan berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, ini ayat terkenal, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ayat 16, "Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Musa menaikkan sebuah doa, dan doa ini sangat terkenal, yang kemudian bahkan dijadikan lagu oleh, namanya Don Moen apa Don Moen sih? Don Moen, oke. Dan kemudian diterjemahkan oleh Pak Weliar Kauntu, "Bila engkau tak besertaku, may your presence go with us." Ini adalah satu doa yang sangat terkenal. Musa berkata, "Let your presence," biarkan hadiratmu berjalan bersama-sama dengan kami. Kalau engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Sebab dari manakah orang akan mengetahui perbedaan antara kami dengan segala bangsa yang lain selain daripada engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Perbedaan antara orang yang percaya pada Tuhan dan tidak percaya pada Tuhan sebenarnya tidak terletak pada kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi Musa berkata bahwa perbedaan sesungguhnya antara seseorang berjalan dengan Tuhan atau tidak adalah bahwa kita menemukan bahwa orang yang berjalan dengan Tuhan, dia punya hadirat Tuhan. Tuhan menuntun dia, Tuhan membimbing dia, Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia. Sementara mereka yang tidak percaya pada Tuhan, mereka tidak mengalami penyertaan itu. Artinya orang yang percaya dan tidak percaya perbedaannya ini. Bukan satu tidak punya masalah, satu punya masalah. Bukan itu perbedaannya. Perbedaannya adalah dua-dua akan punya masalah. Sebab hidup selalu pasti akan ada masalah. Saya selalu bilang tidak ada hidup tanpa masalah. Kalau Anda mau hidup tanpa masalah, ya jangan hidup. Itu sesederhana itu. Hidup akan selalu punya masalah. Perbedaan sebenarnya ada pada ketika kita percaya pada Tuhan, kita punya masalah, tetapi kita punya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Bagi mereka yang tidak percaya pada Tuhan, mereka punya masalah, tapi mereka tidak punya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Perbedaannya bukan pada kekayaan, perbedaannya bukan pada berkat. Perbedaannya adalah orang bekerja, dia akan mendapatkan hasil, tetapi perbedaannya adalah bagi kita yang percaya ketika kita diberkati, kita percaya bahwa itu adalah bagian dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sementara bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan menganggap semua kekayaan yang mereka miliki sepenuhnya adalah hasil dari usaha kerja keras mereka. Itu sebabnya juga saya tidak terlalu setuju ada orang yang berkata, "Oh, kalau bicara soal kaya, enggak usah bicara soal Tuhan. Kamu kerja saja, kamu pasti akan kaya." Itu ada banyak orang di luar sana, enggak percaya Tuhan tapi tetap kaya. Iya, ada benarnya, tetapi ada hal-hal yang menurut saya ada tidak benarnya. Sebab bagi kita yang percaya, kekayaan sebenarnya berkat, kekayaan adalah bagian dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian dari bukan cuma usaha kita, tetapi bagian dari kasih karunia Tuhan dalam hidup seseorang.
Sebagai orang yang percaya pada Yesus, saya tidak bisa berkata, oh saya nggak perlu Tuhan, saya bisa kaya kok. Nggak bisa. Saya percaya bahwa saya bisa menerima semua berkat ini, termasuk kekayaan. Itu karena Tuhan beserta dengan kita. Musa itu sebabnya berkata bahwa yang membuat kami berbeda dengan bangsa lain adalah sebab Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Nah, doa ini sebenarnya lahir dari mana? Kenapa Musa bisa tiba-tiba pinter berkata, oh kalau hadiratmu tidak berjalan bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami berjalan sendiri. Sebab apa yang membuat kami berbeda dengan bangsa lain selain engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Dari mana doa ini sebenarnya berasal? Sebagian besar pendeta akan menunjuk pada Keluaran 33 ayat 1. Anda harus mengerti bahwa Keluaran 32 orang Israel buat salah, mereka membuat patung anak lembu emas, itu dosa pertama terbesar orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan kemudian setelah mereka buat patung anak lembu emas, Tuhan marah, Musa juga ikut marah, sampai Musa banting 2 loh batu. Biasa kalau marah suka banting piring mungkin. Jadi hari itu yang ada di tangan 2 loh batu dia banting sekalian. Ayat 1 itu kasihan kalau pegang iPhone, dia ikut banting. Ayat 1 setelah peristiwa itu, kemudian Tuhan berkata begini, ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berkata, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Ayat 2, perhatikan sama-sama. Ayat 2 berkata, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab, nah ini kemudian dia berkata apa? Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi menurut kita sederhana, dari mana doa Musa berasal? Ketika dia berkata, kalau hadiratmu tidak berjalan bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami pergi sendiri. Sebab apa yang membuat kami berbeda dengan bangsa lain selain engkau berjalan dengan kami? Dari mana itu berasal? Sederhana, Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan selesai peristiwa anak lembu emas, berkata begini, sudah mulai dari sekarang, oke, silakan pergi. Kamu pergi, maka aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan bersama-sama dengan engkau, memimpin engkau. Malaikatku akan berjalan di depanmu, menghalau semua musuh-musuhmu, orang Feris, orang Yebus, orang Hewi, dan seterusnya. Dan pergi ke sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan air madu. Tetapi kemudian dia berkata, aku tidak akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Makanya kemudian ayat berikutnya kita temukan Musa berkata, bila engkau tidak beserta dengan kami, jangan suruh kami berjalan sendiri. Itu semua lahir dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Sebab Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan bersama-sama dengan engkau, sebab engkau bangsa yang tegar tengkuk. Karena engkau bangsa yang tegar tengkuk, aku takut kalau jalan sama-sama engkau, habislah engkau di tengah jalan, gitu ya. Wah, nomor 1 berarti Tuhan pemarah. Hati-hati kalau jalan sama Tuhan. Nomor 2, Tuhan masih ngambek. Ya toh? Tuhan ngampuni, mereka buat patung anak lembu emas. Ya, Tuhan ngampuni, tapi Tuhan masih dongkol. Dan kemudian kita menganggap, oh hati-hati kalau jalan dengan Tuhan. 1, Tuhan pemarah, moodnya bisa berubah-ubah. Nomor 2, Tuhan itu dongkol. Kayaknya Tuhan lebih cocok jadi wanita daripada laki-laki gitu ya. Maaf, kaum wanita, ampuni saya. Salah. Keceplosan. Nyimpannya gitu ya. Tetapi pertanyaan sederhananya ada 1. Apakah benar kalimat Keluaran 33 ayat 2 Tuhan berkata, aku akan menyuruh malaikatku berjalan bersama-sama dengan engkau.
Dia akan berjalan di depanmu, menghalau semua musuh-musuh dan lawan-lawanmu. Orang Feris, orang Yebus, orang Hewi dan sebagainya. Apakah itu memang lahir karena Tuhan masih dongkol, Tuhan masih marah, Tuhan masih ngambek, Tuhan masih belum melupakan. Wah, ternyata Tuhan suruh mengampuni dan melupakan, tapi Tuhan mengampuni tapi belum melupakan. Kira-kira apakah begitu? Pertanyaannya. Mari kemudian sampai satu kali saya sadar, saya satu kali membaca ayat ini. Coba Anda perhatikan satu ayat sederhana. Keluaran pasal yang ke-23. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20. Jadi Keluaran 23 ayat 20. Ini bicara tentang firman Tuhan ketika mereka masih ada di Gunung Sinai. Ya masih dalam rangkaian itu, jadi masih dalam peristiwa yang sama, masih dalam tempat yang sama. Perhatikan janji dan teguran Tuhan kepada Israel, tapi perhatikan janjinya. Ayat 20, Keluaran 23 ayat yang ke-20. Keluaran 23, 22 berkata begini. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kupirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Jadi kita berpikir bahwa Keluaran 33 Tuhan marah, Tuhan ngambek, dan Tuhan berkata, kali ini aku tidak akan jalan. Malaikatku yang akan berjalan memimpin engkau. Tapi aku gak mau jalan. Sebab kalau aku jalan, nanti aku marah. Kalau aku marah, kalau pasan, emosi, nanti kamu mati di tengah jalan. Aku tidak akan berjalan. Malaikatku berjalan bersama dengan engkau. Kita berpikir selama ini, menurut saya paling tidak, bahwa itu keluar dari kedongkolan Tuhan. Tetapi kalau kita kembali ke Keluaran pasal 23, ayat 20 sampai 23, ternyata Tuhan sudah lebih dulu berkata bahwa malaikatku memang akan berjalan di depanmu. Dan kemudian akan membantu engkau mengalami kemenangan atas orang Feris, orang Het, orang Yebus dan sebagainya. Jadi sebenarnya bagaimana kita memandang Keluaran 33 ayat 1 sampai 3? Apakah Tuhan berkata malaikatku berjalan di depanmu karena dia marah? Jawabannya tidak, sebab Keluaran 23 ayat 20 memang itulah janji Tuhan. Malaikatku akan berjalan di depanmu. Jadi kalau begitu Tuhan ketika mengampuni kesalahan orang Israel di Keluaran 31, 32, dia tidak lagi dongkol. Dia benar-benar sudah mengampuni. Dan ketika dia mengampuni, ini jawabannya. Dia mengembalikan mereka pada perjanjian yang semula. Jadi dia mengembalikan, sudah diampuni, mari kita kembali ke perjanjian kita yang semula. Apa perjanjian yang semula? Salah satunya adalah malaikatku akan berjalan di depanmu. Jadi Tuhan mengembalikan, dia tidak lagi dongkol, dia tidak lagi marah, dia hanya mengembalikan ulang perjanjian yang semula. Tetapi kali ini dia memberi satu hints, satu ancar-ancar, dia memberi satu petunjuk kepada mereka. Kalau kamu kembali ke perjanjian semula, ingat baik-baik, yang berjalan di depanmu adalah malaikat, bukan aku. Tapi kalau kamu gak mau dimarahi, kalau malaikat pokoknya kamu dengerin dia baik-baik, kamu selamat. Tapi kalau aku jalan dengan kamu, maka ada hal-hal yang kamu harus pahami. Kalau aku jalan sama kamu, aku jalan karena aku suka. Kalau aku jalan sama aku suka, berarti syarat untuk aku jalan sama kamu, kamu itu mesti ngerti hatiku. Jangan tiba-tiba tengah jalan enggak ngerti hatiku, bikin aku dongkol, habislah kamu di situ, gitu ya. Biasanya saya belajar banyak dari cewek.
Kalau udah marah kan ditanya, kenapa kok diam seharian? Kenapa aku salah ya? Pikir aja sendiri. Gitu ya. Itu kan susah kalau sudah pikir aja sendiri gitu ya. Salah apa? Ya. Dan kita harus nyari kan, cari salah. Kalau begitu saya maaf apa. Itu kan susah, itu jawaban susah. Maaf ibu-ibu. Sama dengan Tuhan, kamu harus ngerti hatiku. Sebab ada satu kali kamu akan menyakiti hatiku, kamu bahkan nggak tahu. Hati-hati tengah jalan. Tapi perkataan kembali kepada perjanjian semula, malaikatku berjalan dengan engkau, menunjukkan bahwa Tuhan nggak marah loh. Tuhan udah nggak dongkol loh. Tuhan nggak lagi ngambek loh. Itu memang mengembalikan pada perjanjian semula, Keluaran pasal 23. Yang dia maksudkan dalam Keluaran 33 ayat 1 hanya mengembalikan ulang apa yang dia janjikan dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Kalau begitu apa makna dari doa Musa? Kenapa Musa kemudian berkata, kalau begitu jangan suruh kami pergi kalau engkau tidak jalan sama kami. Artinya apa itu? Artinya begini. Musa menjadi sadar, menurut saya, ini tafsiran saya, Musa menjadi sadar. Oh, Tuhan bukan hanya mau mengembalikan kita ke perjanjian semula, tapi Tuhan memberi petunjuk sebenarnya bahwa Dia mau kita punya hubungan yang lebih dalam dari semula. Sebab hubungan yang semula sudah gagal. Sekarang untuk memperbaiki yang gagal dikembalikan. Tetapi sebenarnya kesalahan dan kegagalan seseorang itu bisa mengajar kita sesuatu yang lebih. Apa itu? Mengajar, membuat kita tahu apa yang orang itu suka dan apa yang orang itu tidak suka. Sekarang kita jadi ngerti, oh Tuhan marah tuh. Kalau Tuhan marah berarti Tuhan gak suka itu tuh. Oh sekarang kalau saya jalan dengan dia, saya mulai taruh dalam pemikiran saya, jangan sekali-kali buat lagi yang itu. Sebab dia gak suka. Kalau saya mau jalan sama Tuhan, saya itu harus tahu hatinya. Jadi yang dilakukan Musa, dia nangkap apa yang Tuhan mau, dia membawa doa tadi itu. Jangan suruh kami pergi kalau engkau tidak berjalan denganku. Itu adalah perjanjian yang lebih baik daripada sebelumnya. Musa menawarkan sebuah perjanjian yang baru. Kali ini, kalau yang lama malaikat jalan di depanku bersama-sama dengan kami, kali ini aku minta satu hal, jangan malaikat, kamu sendiri yang jalan di depan kami. Dia membawa kita kepada perjanjian yang lebih baik daripada semula. Ini yang saya pelajari akhirnya. Ternyata ketika kita salah dalam sebuah hubungan, seringkali kita mengalami sebuah kesalahan. Oke, ketika kita mengalami kesalahan-kesalahan dalam hubungan, kita menjadi mengerti orang. Amin. Kita jadi ngerti, oh orang itu begitu. Oh orang itu salahnya begitu. Oh orang itu enggak mau begitu. Oh orang itu suka begitu. Itu yang waktu ulang tahun ketiga saya mencetuskan kepada Anda. Bahwa ketika kita menjadi family, maka kita belajar hal-hal yang terbaik dari seseorang. Tapi kita juga mengenal hal-hal yang terburuk dari seseorang. Saya tidak berkata kalau begitu ya tetap tidak berubah dan tidak mengalami perubahan. Tidak. Tetapi saya menjadi memahami orang itu. Dan ketika saya menjadi memahami orang itu, saya menjadi mengenal orang itu, kelemahannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemampuannya apa. Saya jadi mengerti dia. Kalau saya bisa menerima itu, saya mau berjalan bersama-sama dengan kita. Mulai dari sekarang Anda harus tahu dong.
Saya nggak suka hal itu. Kalau saya tidak suka, tidak bisa terima, kamu jangan lagi perbuat hal itu. Supaya kita bisa jalan sama-sama. Makanya yang susah, kalau cuma jatuh cinta pada pandangan pertama, itu gampang. Yang susah bukan jatuh cintanya, yang susah adalah mempertahankan cintanya. Itu yang, haleluya. Itu yang kemudian kita harus jalan sama-sama. Musa ketika dia gagal dan salah, dia mulai memahami. Dia bilang, Israel, ini loh Tuhan kita. Dia nggak suka kalau kamu buat itu. Kalau dia mau jalan, kamu mau dia jalan sama kita, jangan lagi buat apa yang dia nggak suka. Sesederhana itu. Makanya kemudian Amos berkata, dapat kedua orang berjalan bersama-sama kalau mereka tidak pernah sepakat. Sebab ketika kita mau jalan sama-sama, kita harus memahami hati orang di sebelah kita. Demikian pula dengan Tuhan. Musa membawa kepada perjanjian yang lebih baik. Kalau cuma malaikat kembali pada perjanjian semula, Anda dan saya cuma terima satpam. Itu toh. Tetapi ketika Anda berjalan dengan Tuhan, Anda berjalan Dia yang empunya satpam. Anda mau pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Dan Musa kemudian berkata, I get it. Sekarang aku tahu bahwa aku mau punya satu perjalanan perjanjian dengan Tuhan yang lebih baik. Kegagalan berarti, ya saya salah. Tapi kegagalan seharusnya membuat kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita belajar, makanya saya bilang begini, saya sempurna bukan karena saya tidak pernah berbuat dosa. Satu-satunya yang tidak pernah berbuat salah itu cuma Tuhan. Kalau begitu, kenapa Tuhan suruh saya sempurna? Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jawaban saya sederhana, ya, sebab kesempurnaan Tuhan berbeda dengan kesempurnaan kita. Kesempurnaan Tuhan adalah kesempurnaan tak bercacat celah. Itu kesempurnaan Tuhan. Tuhan sempurna sebab Tuhan tidak pernah salah. Tuhan sempurna sebab Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sempurna sebab Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Kalau kesempurnaan Tuhan diukurkan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa sempurna. Sebab kita sudah pernah salah dan kita masih akan berbuat salah. Kita sudah pernah gagal dan kita masih akan berbuat kegagalan. Kita sudah pernah berbuat dosa dan kalau saya tidak menjaga diri saya dalam kebenaran dan kekudusan, saya bisa jatuh dalam dosa. Sampai di sini setuju? Setuju dong. Kalau ini diukurkan pada saya nggak bisa sempurna. Tapi kenapa Yesus berkata sempurnalah kamu? Berarti kesempurnaan kita dan kesempurnaan Tuhan itu berbeda. Tuhan sempurna sebab Tuhan tidak bercacat celah. Tapi kalau saya sempurna karena satu hal, karena pengampunan. Saya sempurna karena pertobatan. Setiap kali saya bertobat, itu mengembalikan saya pada posisi semula. Itu reset button. Tetapi kalau pengampunan pertobatan hanya terus mengalami pada reset button, kembali ke posisi semula, kembali ke nol, 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 maka saya tidak akan pernah bertumbuh. Setuju? Kapan saya? Waktu saya salah, pertobatan bukan hanya mengembalikan saya pada reset button, kembali ke titik nol, tetapi pertobatan membuat saya mengerti sesuatu, belajar sesuatu, sehingga saya tidak benar-benar nol. Saya kembali ke satu. Makanya ada istilah begini, maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Paling tidak Anda itu maju 1 langkah, gitu loh. Anda maju jalan sama Tuhan 3 langkah, salah mundur 2 langkah, minimal Anda itu sudah maju 1 langkah. Semoga nangkap. Ada sesuatu yang kita pelajari, itu yang Musa ambil. Musa berkata, ya kami salah, tapi jangan bawa kami ke tempat yang semula. Jangan bawa kami ke perjanjian yang semula. Bawa kami ke perjanjian yang lebih baik. Hari ini Tuhan Maha Pengampun. Amin. Tetapi pengampunan Tuhan jangan dianggap kemudian berkata, oh tiap kali salah kembali ke nol, kembali ke nol. Nanti ketemu kita tidak dapat apa-apa.
Ketika kita buat salah, mari kita belajar dari kesalahan kita dan masuk pada perjanjian yang lebih baik. Sekarang aku tahu apa maunya Tuhan. Sekarang aku tahu, aku mau belajar jadi lebih baik supaya bisa jalan bersama-sama dengan Tuhan. Bila Tuhan tak besertaku, jangan suruh aku berjalan. Engkau harus jalan sama-sama dengan